Tumapel adalah nama sebuah pakuwon atau setingkat kecamatan yang dipimpin oleh akuwu atau camat yang pada saat itu dipimpin oleh Tunggul Ametung yang merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Kertajaya yang berkuasa pada tahun 1194 sampai 1222 Masehi. Tunggul Ametung masih termasuk keluarga dekat dari Prabu Kertajaya. Tunggul Ametung diketahui sering melakukan belusukan untuk memantau wilayah kekuasaannya. Diceritakan saat mengunjungi wilayah desa Panawijen, dia melihat seorang gadis cantik, putri seorang Brahmana yang bernama Empu Purwa. Gadis cantik itu bernama Niken Dedes atau dikenal dengan nama Ken Dedes. Wajahnya tidak hanya cantik rupawan, kulitnya pun bersih menawan, karena setiap hari merawatnya dengan lulur, sebagaimana kebiasaan putri Brahmana pada saat itu. Nafsu Tunggul Ametung sudah memuncak di ubun-ubun. Dia segera memaksa Ken Dedes untuk mau diajak ke keraton Tumapel untuk diperistri olehnya. Namun Ken Dedes menolak. Bahkan perempuan itu meminta agar Tunggul Ametung menunggu dan meminta izin terlebih dahulu kepada Empu Purwa, ayahnya yang sedang bepergian. Ken Dedes marah karena Tunggul Ametung telah bersikap kasar, bahkan melecehkannya. Kemudian melarikan dirinya ke atas kuda dan membawanya kabur ke Tumapel. Harga diri Ken Dedes sebagai seorang anak dari Brahmana hancur, sebagaimana bunga-bunga yang dibawanya untuk sembahyang tercecer di tanah. Empu Purwa marah besar ketika tahu bahwa anaknya diculik oleh pembesar Tumapel, hingga akhirnya mengeluarkan supata atau kutukan berdarah. Siapapun yang menculik putrinya tidak akan merasakan kenikmatan dan akan mati ditusuk keris, kemudian istrinya akan diambil. Sementara Ken Dedes di Tumapel hanya bisa menangis dan meratapi nasibnya yang harus menjadi seorang istri dengan cara yang jauh dari kelayakan dan kepatutan. Baginya dia sama sekali tidak bahagia menjadi seorang istri penguasa. Bahkan perempuan itu terus-menerus berdoa agar dewata mengirim seseorang yang dapat membayar lunas sakit hatinya itu. Akhirnya muncul sosok Ken Arok yang merupakan seorang pimpinan pasukan pengawal Akuwu dan keluarganya. Karena sering bertemu, akhirnya tumbuh perasaan saling mencintai di antara mereka. Hingga tibalah waktu di sebuah taman di Keraton Tumapel. Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap oleh angin besar dan terlihat bagian betis hingga ke atas. Terlihat ada seberkas cahaya yang muncul. Dari penuturan gurunya, yaitu Guru Lohgawe, Ken Arok akhirnya tahu bahwa Ken Dedes adalah sosok perempuan Ardaneswari, yaitu seorang perempuan yang akan menurunkan raja-raja besar. Sebagai seorang bekas penjudi, pencuri, perampok yang berpengalaman, langsung terbesit di perasaan Ken Arok untuk memiliki perempuan cantik, istri junjungannya tersebut. Berbekal keris Empu Gandring, Ken Arok menghabisi Tunggul Ametung yang sedang tidur di samping Ken Dedes di dalam kamar tidur mereka. Ken Dedes yang melihat kejadian tersebut langsung menangis histeris. Namun setelah dia mengetahui pelakunya adalah Ken Arok, dan apalagi dia teringat perlakuan Tunggul Ametung saat menculiknya dulu, akhirnya tangis itu berubah menjadi senyum kebahagiaan. Lalu setelahnya Ken Arok naik tahta menjadi Akuwu baru di Tumapel dan menikahi Ken Dedes yang saat itu sedang hamil anak Tunggul Ametung.
Setelah melahirkan Anusapati yang merupakan putra tunggul Ametung, Ken Dedes melahirkan beberapa anak untuk Ken Arok, yaitu Dewi Rimbu, Mahisa Wongteleng, dan Agnibaya. Pada tahun 1222 Masehi, melalui pertempuran di Desa Ganter di sekitar Wulingi, daerah Blitar sekarang, pasukan Tumapel yang dipimpin Ken Arok berhasil melepaskan diri dari kerajaan Kediri dan membentuk kerajaan baru bernama Singosari. Pada awalnya, kehidupan Ken Arok dan Ken Dedes harmonis dan bahagia. Namun semuanya berubah saat Ken Arok membawa seorang perempuan bernama Ken Umang, yang ternyata adalah istri yang dikawini oleh Ken Arok jauh sebelum mengenalnya. Perasaan cinta lambat laun menjadi benci dan dendam. Di mata Ken Dedes, kelakuan Ken Arok jauh lebih buruk dari Tunggul Ametung. Pengorbanan yang dia lakukan hingga Ken Arok menjadi raja seperti sekarang ini seakan-akan tidak dihargai sama sekali. Pernikahan Ken Arok dan Ken Umang menghasilkan 4 orang anak, yaitu Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola, dan Dewi Rambi. Ketidaksukaan Ken Arok kepada Anusapati yang merupakan anak tunggul Ametung ditunjukkan saat mengangkat putranya Mahisa Wongteleng sebagai raja di Daha, disusul adiknya Agnibaya yang kemudian dilanjutkan oleh Tohjaya yang merupakan putranya dengan Ken Umang. Sebagai seorang ibu, perasaan Ken Dedes menjadi hancur saat Anusapati putranya menangis di pangkuannya. Dia mengeluh sebagai anak sulung, dia merasa diperlakukan tidak adil. Tahta Daha yang seharusnya pantas menjadi miliknya justru diberikan kepada adik-adiknya. Akhirnya Ken Dedes menjadi terpancing. Dia menceritakan tentang keadaan sebenarnya, bahwa Anusapati bukan putra Ken Arok, melainkan putra Tunggul Ametung, dan Ken Aroklah yang menghabisi Tunggul Ametung. Pikiran Ken Dedes sudah diliputi perasaan cemburu dan dendam, mendorong perempuan itu untuk menyerahkan keris Empu Gandring yang pernah digunakan untuk menghabisi riwayat Tunggul Ametung, seakan-akan dia menyuruh anaknya untuk menghabisi Ken Arok. Hutang nyawa harus dibayar nyawa, begitu prinsip Anusapati. Menurut para raton, pada waktu senja atau sore pada tahun 1247 Masehi, dengan menggunakan tangan orang kepercayaannya yang bernama Ki Pangalasan, Anusapati menghabisi nyawa ayah tirinya Ken Arok, dan kemudian dinyatakan meninggal saat sedang menyantap hidangan di meja makan. Kematian suaminya itu membuat perasaan Ken Dedes menjadi campur aduk antara perasaan sedih dan gembira. Dia tidak membayangkan jika kedua suaminya harus berpulang dengan cara yang tragis. Anusapati akhirnya menjadi raja menggantikan Ken Arok. Namun rupanya dendam kesumat di antara keluarga Wangsa Rajasa itu tidak berhenti. Di sebuah arena sabung ayam, Tohjaya menuntaskan hutang nyawa tersebut, dan Anusapati meninggal dihabisi oleh Tohjaya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1249 Masehi. Ken Dedes hanya bisa terdiam saat menyaksikan anak suami dan anak-anak mantan suaminya saling bunuh berebut tahta kerajaan. Sebagai seorang Brahmani yang linuwih dan memiliki kemampuan untuk menerawang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, perempuan itu hanya bisa pasrah menjalani takdirnya. Karena dia bisa merasakan peristiwa bunuh-membunuh anggota keluarganya ini belum selesai. Keris Empu Gandring masih ingin menghirup darah keluarganya. Terlihat jelas di benak Ken Dedes bahwa tidak lama lagi Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, cucunya, akan membalas kematian Anusapati dan menghabisi Tohjaya.
Kesedihan demi kesedihan yang dirasakan oleh leluhur raja-raja Jawa ini akhirnya memaksanya untuk segera meninggalkan alam Mayapada atau alam tengah menuju nirwana, yang merupakan alam keabadian melalui jalan moksa. Sejarah tidak mencatat secara jelas bagaimana akhir riwayat permaisuri yang selalu dirundung malang ini. Ada yang mengatakan bahwa Kendedes akhirnya masuk ke dalam sumur dan menghilang di sana.